Hari ini saya akan membahas soal salah satu topik yang menjadi concern saya dan juga PSI sebenarnya, soal pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah salah satu agenda yang menjadi fokus perhatian kita, karena menurut saya kalau kita masih ada korupsi di Indonesia, sulit untuk kita menjadi masyarakat yang sejahtera. Sebaik apapun sistem yang kita pakai, mau pakai sistem demokrasi, mau pakai sistem demokrasi terpimpin, mau pakai sistem kapitalisme, pakai sistem sosialisme, kalau misalnya korupsi masih merajalela, ya tentunya percuma kita bernegara. Kira-kira seperti itu. Korupsi ini menurut saya sebagai penyakit ya, penyakit yang seperti kanker, stadium 4 yang menjalar kemana-mana, tidak hanya di level atas, tapi juga level bawah, dan kadang-kadang juga masyarakat bagian dari lingkaran setan yang namanya korupsi ini. Nah, ada pertanyaan menarik yang sering masuk ke media sosial saya, apakah saya setuju dengan hukuman mati bagi koruptor? Saya lebih setuju kalau koruptor itu dalam tanda kutip dimiskinkan. Menurut saya hukuman mati itu terlalu mudah bagi koruptor, apalagi mereka yang melakukan korupsi dengan angka yang ratusan miliar rupiah. Mengapa? Karena menurut saya orang Indonesia lebih takut miskin daripada takut mati. Bahkan salah satu dosen saya di FAUI mengatakan bahwa ada yang namanya konsep waris pidana. Jadi para pejabat yang melakukan korupsi, jika dalam masa hidupnya tidak berhasil mengembalikan uang yang sudah dikorupsi, maka pidananya diwariskan kepada anak-anaknya dan istrinya. Jadi misalnya si A melakukan korupsi 30 miliar, tapi selama masa hidupnya hanya mampu mengembalikan uangnya 20 miliar. Nah, 10 miliar lagi nanti akan menjadi beban anak-anaknya dan istri-istrinya. Gitu. Mengapa? Karena dikatakan istri dan anak-anaknya juga menjadi suatu bagian yang menikmati hasil dari korupsi seorang pejabat. Gitu. Bahkan terkadang keluarganya sendiri yang memaksa pejabat itu untuk melakukan korupsi gitu. Jadi ini suatu ide yang menarik sebenarnya. Tapi menurut saya kalau kita pakai hukuman mati justru itu terlalu mudah bagi para koruptor. Lebih baik kita fokus kepada bagaimana mengembalikan kekayaan negara kita yang dicuri, yang dirampok oleh para koruptor. Menurut saya itu jauh lebih penting. Dan apakah sudah terbukti bahwa hukuman mati itu akan mengurangi yang namanya tingkat korupsi dalam suatu negara? Nah, itu harus kembali dikaji lagi. Namun yang menurut saya jauh lebih penting adalah soal bagaimana kita melakukan upaya-upaya preventif agar korupsi ini tidak terjadi. Menurut saya korupsi di Indonesia terjadi karena biaya kampanye kita yang terlalu mahal. Kos politik kita yang terlalu mahal. Ya. Untuk menjadi pejabat publik di Indonesia itu bukan barang murah. Ya, bisa habis puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan kalau kita sudah mencapai level yang sangat tinggi dalam suatu jabatan. Tentunya ini menjadi suatu masalah ya. Karena menurut saya kalau Anda keluar terlalu banyak ketika kampanye, pasti yang dipikirkan adalah bagaimana cara mengembalikan uang tersebut. Kalaupun tidak menggunakan uang Anda, pasti Anda akan terbelenggu dengan para pendonor yang memberikan uang kepada sang pejabat publik. Nah, ini terjadi juga di Amerika Serikat, di mana dikatakan demokrasi di Amerika Serikat itu sudah bukan demokrasi lagi, tapi dikatakan sebagai plutokrasi, di mana demokrasi hanya bekerja kepada 1, 2, sampai 3% populasi yang ada di Amerika Serikat. Mereka yang super kaya.
Mereka yang punya uang sampai triliunan rupiah. Nah, hal ini bisa terjadi karena kos kampanye yang terlalu mahal. Di Amerika Serikat, seorang presiden itu bisa habis jutaan dolar untuk menjadi presiden. Tentunya mereka harus mencari pendonor-pendonor gitu kan, untuk mereka bisa maju sebagai calon presiden. Dan kalau terpilih sebagai presiden, pasti ada kebijakan-kebijakan yang ingin dilahirkan oleh para pendonor ini. Ya, ini menjadi satu masalah tentunya. Seorang presiden jadinya hanya melayani mereka yang kaya, tapi tidak fokus kepada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat secara keseluruhan. Yang jadinya adalah, ya akhirnya yang rugi adalah masyarakat. Nah, termasuk di Indonesia. Saya tentunya tidak ingin agar hal ini yang terjadi di Amerika Serikat terjadi juga di Indonesia. Nah, saya sendiri pada waktu itu maju sebagai caleg anggota DPRD di Jakarta melalui partai PSI, ingin melakukan proses kampanye itu dengan sehat. Saya percaya bahwa pejabat publik yang sehat harus dilahirkan dalam proses yang sehat juga. Jadi proses itu penting sekali dalam demokrasi. Nah, saya selalu mengusahakan diri untuk melakukan kampanye yang murah. Artinya tidak sampai miliaran rupiah lah. Kalau bisa di bawah 1 miliar, kalau bisa di bawah 500 juta, kalau bisa tidak perlu keluar uang gitu. Caranya bagaimana? Yang pasti adalah dari partai politik itu sendiri. Partai politik ini harus bisa membuat para calegnya ini tidak mengeluarkan terlalu banyak uang. Ya, pertama-tama pasti adalah dengan tidak meminta mahar. Itu penting sekali. Kalau misalnya seorang caleg sudah dimintain uang mahar atau harus menyetorkan sejumlah uang untuk mendapatkan nomor urut yang bagus, tentunya dia juga akan berpikir-pikir nanti kalau saya menjadi pejabat, saya bagaimana caranya mengembalikan uang tersebut. Nah, ini kan menjadi suatu lingkaran setan. Nah, saya percaya kita harus memiliki sistem kampanye yang murah. Ya. Artinya ketika kita mengeluarkan uang itu memang untuk kos politik. Artinya kos-kos kampanye yang memang tidak terelakkan itu akan terjadi. Misalnya, pasti Anda kalau nyalek, pasti Anda keluar kos untuk tim kampanye Anda. Anda keluar untuk buat kaos, buat spanduk, buat baliho. Nah, itu kan kos-kos yang wajar lah. Karena mau bagaimanapun pasti ada proses political marketing kan dalam demokrasi untuk meyakinkan para pemilih kita untuk memilih kita, dan akhirnya kita bisa masuk ke jabatan yang kita ingin incar begitu. Nah, jadi upaya pemberantasan korupsi ini jangan kita lihat secara represif saja, di belakangnya saja, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana kita menciptakan satu sistem di mana korupsi itu tidak akan terjadi in the first place gitu. Karena korupsi, kalau kita lihat-lihat di Indonesia, mungkin di dunia juga, korupsi itu pertama-tama pasti terjadi karena corruption by need. Artinya karena memang keluar kampanye sudah terlalu banyak, berarti dia harus balik modal. Itu corruption by need. Karena keterpaksaan sistem. Karena sistemnya sudah salah, ya pasti orang-orang yang masuk dalam sana menjadi salah, walaupun dia adalah orang baik gitu. Yang kedua, corruption by greed. Ketika semuanya sudah balik modal, dia ingin mencari profit. Nah, ini yang menjadi sangat masalah besar menurut saya. Kalau Anda melakukan korupsi karena masalah greed atau ketamakan seseorang untuk mendapatkan uang. Nah, ini yang harus kita cegah. Jadi, menurut saya lebih baik kita berpikir bagaimana kita menciptakan suatu sistem yang sehat sehingga siapapun yang masuk dalam sistem politik akan menjadi baik. Entah dia punya latar belakang apapun, kalau dia masuk dalam suatu sistem yang tertib, yang rapih, dia juga akan ikut tertib dan rapih. Mungkin beberapa masyarakat pernah ke Singapura misalnya. Orang Indonesia ke Singapura jadi tertib dia, ya kan? Biasanya buang sampah sembarangan, di sana jadi buang sampah pada tempatnya. Yang biasanya nyerobot antrian, sekarang jadi ngantri juga. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang sudah ada sistem yang terestablish di Singapura, sehingga
siapapun yang masuk ke negara tersebut pasti akan mentaati hukum. Sama juga kalau misalnya warga negara luar masuk ke Indonesia, misalnya Bali misalnya. Itu kan terjadi banyak warga negara asing yang masuk ke Bali juga ikut melanggar hukum. Ya karena di sistem yang mungkin di Indonesia ini terjadi yang namanya pembiaran pelanggaran hukum. Tidak ada penindakan yang tegas dan juga masif yang dilakukan di Bali misalnya gitu. Ada yang namanya broken window theory atau dalam bahasa Indonesia teori jendela kaca pecah. Jadi dikatakan oleh seorang kriminolog bahwa ketika ada suatu bangunan yang kacanya pecah satu, di esok harinya pasti akan kacanya pada pecah semua. Mengapa? Karena masyarakat di sana melihat gedung tersebut mendapatkan tafsiran dalam otaknya bahwa tidak ada order di sana gitu. Sehingga itu kaca-kaca bisa pecah semua. Ada eksperimen yang dilakukan oleh Philip Zimbardo. Dia menaruh suatu mobil di Bronx di Amerika Serikat. Di sana dia melepaskan plat nomornya. Lalu yang terjadi adalah mobil itu dicuri, ya, radionya dicuri, kaca-kacanya dipecahin dan lain sebagainya. Lalu dia taruh juga mobil tersebut di areal yang memang menengah ke atas, yang rapi, yang teredukasi. Di hari-hari pertama kaca tidak pecah, tidak ada yang mencuri dan lain-lain. Tapi ketika Philip Zimbardo memutuskan untuk memecahkan salah satu kaca mobil tersebut, keesokan harinya kaca-kaca di mobil itu pecah-pecah semua. Yang memecahkan adalah orang-orang yang terdidik, yang terdidik lah, orang kulit putih, orang yang berkecukupan pun melakukan hal yang sama, ya. Ketika ada kaca pecah, tidak ada yang memperbaiki kaca tersebut, besoknya kacanya pecah semua. Nah, ini adalah namanya broken window theory. Artinya, ketika ada suatu pelanggaran yang satu kecil terjadi, itu langsung harus ada penindakan hukum. Agar masyarakat yang hidup dalam suatu kota tersebut merasa bahwa di sini ada order, di sini ada security, di sini ada keamanan. Bahwa penegak hukum itu bekerja dan menertibkan dan menegakkan order dan juga melawan kriminalitas. Ini juga yang dilakukan oleh Rudy Giuliani, ya, wali kota New York yang berhasil menurunkan tingkat kriminalitas di subway New York, ya, dengan membersihkan grafiti-grafiti dan membersihkan sampah-sampah sehingga masyarakat yang memakai subway di New York merasa, oh sekarang sudah rapi, sudah ada order, jadi penjahat-penjahat takut untuk melakukan kriminalitas. Nah, jadi yang ingin saya tekankan dalam video ini adalah bagaimana kita menciptakan suatu sistem yang sehat, di mana siapapun yang masuk dalam sistem politik ini pasti akan mentaati dan juga bisa bekerja secara maksimal untuk rakyat tanpa harus berpikir bagaimana caranya balik modal. Jadi itu yang ingin saya sampaikan melalui video singkat ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi kalau video-video selanjutnya keluar dalam channel ini. Terima kasih.